Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini hari Minggu tanggal 23 Mei 2021. Kembali kita bersama-sama akan beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur Tuhan telah menjaga dan memelihara, melindungi kita semua. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sampai hari ini. 6 hari lamanya kita boleh bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 firman Tuhan berkata, kita harus menguduskan hari itu. Artinya kita meluangkan waktu untuk beribadah, bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Dan juga dengan saudara-saudara seiman. Kita akan berdoa bersama-sama menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini kami bersama-sama akan memuji dan menyembah-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus mengurapi kami. Baik hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Dan semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Tuhan urapi. Sehingga biarlah melalui ibadah ini. Nama-Mu boleh dipuji dan dipermuliakan. Kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Kami membuka dan menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami percaya Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa kami. Haleluya. Semua orang percaya katakan amin. Mari kita akan lanjutkan dengan pujian dan penyembahan. Allah Roh Kudus penuhi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau dalam hidupku. Allah Roh Kudus ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Katakan Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah
sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Mari sembah Tuhan, Allah Roh Kudus kami sembah. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Syukur. Mari Roh Kudus penuhi kami dan urapi kami. Oh, hati kami rindu, jiwa kami haus akan kuasa Roh Kudus. Biarlah setiap kami yang mengikuti ibadah ini dipenuhi dan diurapi oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Maha hadir. Hari ini Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus hadir di rumah jemaat-Mu. Roh Kudus hadir di mana-mana. Roh Kudus menjamah dan melawat setiap orang yang mengikuti ibadah ini secara online. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami lapar dan haus akan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dan setiap kami yang mendengar. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami dan memampukan kami. Memberikan hikmat dan pengertian kepada kami. Untuk kami memahami dan mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ayatnya yang ke-8. Bunyinya demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tema kita hari ini adalah peranan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ilahi. Pribadi ketiga daripada Tritunggal. Firman Tuhan berkata, atau Tuhan berjanji sebelum dia terangkat ke surga. Dia berjanji kepada murid-muridnya, dia berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa
kuasa dalam bahasa aslinya atau teks aslinya adalah dunamos. Kuasa Roh Kudus, Roh Kudus artinya parakletos. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kuasa Roh Kudus kepada mereka. Sehingga Roh Kudus itu akan mengambil peranan di dalam kehidupan kita dan di dalam pengiringan kita kepada Allah. Sungguh kuasa Roh Kudus itu sangat diperlukan oleh semua orang yang percaya. Karena di dalam Roma 8 ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Allah. Jadi peranan Roh Kudus dalam diri kita, dalam kehidupan orang percaya itu sangat penting. Artinya semua orang yang percaya kepada Tuhan harus memiliki kuasa Roh Kudus di dalam kehidupannya. Karena kuasa Roh Kudus itu yang akan menolong kita dan memampukan kita untuk hidup menuruti keinginan dan kehendak Tuhan. Sehingga dengan demikian maka Roh Kudus itu akan menuntun dan membawa kita untuk hidup di dalam kebenaran. Dan oleh tuntunan Roh Kudus itu kita akan berjalan menuju kepada keselamatan yang Tuhan telah sediakan dan siapkan untuk kita sekalian. Adapun peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, peranan Roh Kudus terhadap orang yang berdosa. Dalam Injil Yohanes 16 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, dan kalau ia datang, artinya kalau Roh Kudus itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Peranan Roh Kudus yang pertama adalah di mana apabila kita membuka hati kita untuk kuasa Roh Kudus masuk dan tinggal di dalam hidup kita, maka Roh Kudus itu akan menginsafkan kita akan dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Dosa adalah masalah serius yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan. Dan tanpa bantuan kuasa Roh Kudus, tidak ada satupun yang mampu dan bisa terlepas dari yang namanya kuasa dosa. Firman Tuhan berkata, roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya dalam Yohanes 16 ayat 13, firman Tuhan berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang akan memimpin dan menuntun kita untuk kita berjalan di dalam jalan yang benar, untuk kita hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi peranan Roh Kudus dalam kehidupan manusia adalah untuk menginsafkan manusia terhadap dosa. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka Roh Kudus itu akan selalu mengingatkan kita di saat kita melakukan
pelanggaran, kesalahan, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita. Roh Kudus akan memberitakan, Roh Kudus akan berkata-kata kepada kita. Misalnya Roh Kudus itu akan berkata, kamu salah. Cara berbicaramu salah. Cara berpikirmu salah. Cara di dalam kamu bekerja salah. Cara di dalam kamu melayani salah. Cara di dalam kamu memberikan respon terhadap masalah salah. Karena cenderung kita menggunakan akal dan kemampuan kita sendiri. Bahkan kadang-kadang Roh Kudus itu bisa berkata kepada kita, jangan ulangi lagi dosa itu. Roh Kudus bisa berbicara, berkata-kata, tinggalkan dosa itu. Dan belajar untuk hidup benar. Sungguh firman Tuhan berkata Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, maka Roh Kudus itu akan mengatur setiap langkah hidup kita. Sehingga hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, dan apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan Roh Kudus juga akan mengingatkan kita. Dikatakan memberitakan hal-hal yang akan datang. Kita perlu tahu bahwa kehidupan kita di dalam dunia ini akan berakhir. Dan ujungnya nanti Roh Kudus akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Artinya Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita akan kehidupan yang akan datang. Yaitu kehidupan yang kekal. Di mana apabila selama kita hidup di dalam dunia ini, jika kita mau bertobat dan hidup menurut pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, maka pada akhirnya kita akan memperoleh keselamatan. Kita akan memperoleh surga. Kita akan menerima kehidupan yang kekal. Tetapi sebaliknya jikalau kita tidak mentaati Roh Kudus dan kita tidak bertobat, maka pada akhirnya manusia akan mati binasa. Dia akan ada di dalam api neraka. Di sana ada penderitaan untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, hari ini kita butuh kuasa Roh Kudus untuk senantiasa mengingatkan kita. Sehingga kita selalu hidup di dalam pertobatan setiap hari. Yang kedua, peranan Roh Kudus yang kedua dalam kehidupan orang percaya. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 26 dan 27. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Peranan yang kedua. Peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya. Di mana Roh Kudus itu akan menolong kita sehingga kehidupan kita ini menjadi saksi Kristus. Dalam bacaan kita tadi dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Dengan kemampuan dan kekuatan kita untuk menjadi saksi Kristus, kita tidak akan mampu karena kita adalah manusia yang berdosa.
Tetapi apabila Roh Kudus itu dicurahkan dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang memiliki karakter Kristus, karakter ilahi. Sehingga tutur kata kita, ucapan kita, sikap dan tingkah laku kita, perbuatan kita akan mencerminkan Kristus. Dengan demikian maka hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Roh Kudus juga akan memampukan kita untuk kita dapat mengenal Allah secara benar. Tanpa bantuan Roh Kudus, ada orang yang ragu-ragu, masih meragukan Allah, meragukan Tuhan. Tapi saya percaya kalau Roh Kudus ada di dalam kita, memampukan kita sehingga kita dapat mengenal Allah dengan benar. Kita tidak akan pernah meragukan Allah yang kita sembah, karena Dialah satu-satunya Juru Selamat kita, namanya Tuhan Yesus Kristus, yang naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita sekalian. Dikatakan aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Roh Kudus itu akan menolong kita saat kita lemah. Roh Kudus akan membantu kita saat kita jatuh. Roh Kudus juga akan menolong kita memulihkan dan menyembuhkan kita. Hari-hari ini mungkin ada di antara Bapak Ibu saudara sekalian yang sedang lemah. Mari berbicara, bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Katakan, Roh Kudus kuatkan saya. Yang jatuh katakan, Roh Kudus angkat saya. Yang sakit katakan, Roh Kudus tolong pulihkan dan sembuhkan saya. Supaya saya memiliki roh yang sehat, jiwa yang sehat, dan tubuh yang sehat. Roh Kudus juga dikatakan akan menyertai orang percaya. Dimanapun orang percaya ada, Roh Kudus akan menyertai mereka. Untuk itu jangan lupa untuk minta pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Katakan, Roh Kudus sertai saya, Roh Kudus jangan tinggalkan saya. Roh Kudus juga akan menghibur kita dikala kita susah. Dalam hidup ini kadang-kadang kita diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat kita susah. Mintalah penghiburan dari Roh Kudus. Katakan, hiburlah saya. Roh Kudus juga akan mengajar kita. Roh Kudus adalah guru kita yang akan mengajar kita, yang akan membimbing kita menuju kesempurnaan kerohanian kita. Saudara-saudara sekalian, ada hal-hal yang kadang kita tidak mengerti. Belajarlah untuk bertanya kepada Roh Kudus. Kita harus mengakui di hadapan Roh Kudus bahwa sesungguhnya kita terbatas, kita tidak mampu. Dan kita butuh Roh Kudus untuk mengajar kita, untuk memberitahukan kepada kita hal-hal yang kita tidak ketahui. Dan Roh Kudus juga dikatakan akan memberikan kedamaian dan ketenangan. Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan dalam ayat yang ke-26. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Roh Kudus memberikan kedamaian sehingga kita akan damai. Kita akan mendapatkan ketenangan di dalam hiruk pikuknya dunia ini, yang dimana semua digoncangkan. Kita akan tetap tenang, kita akan tetap damai karena ada kekuatan Roh Kudus di dalam diri kita semua. Lalu dikatakan Roh Kudus akan membantu kita untuk berdoa. Dalam Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sungguh peranan Roh Kudus itu
sangat penting dalam kehidupan kita. Di saat kita lemah dan mungkin ketika kita duduk di hadapan hadirat Tuhan, kita tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi karena ada Roh Kudus di dalam diri kita, Roh Kudus itu akan membantu dan menolong kita. Roh Kudus akan menyelidiki hati kita. Karena Dia Maha Tahu. Dia mengenal isi hati kita. Dia mengenal pikiran kita. Dan Roh Kudus akan berdoa kepada Bapa, minta tolong kepada Bapa, supaya Bapa boleh turun tangan, campur tangan, dan memulihkan keadaan kita, baik secara rohani maupun secara jasmani. Saudara-saudara sekalian, saya akan tutup dengan kesaksian. Kesaksian yang pertama, di mana ada seorang bapak yang hidupnya intim dengan Tuhan. Dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan selalu berdoa minta pimpinan dan tuntunan kuasa Roh Kudus. Suatu waktu dia ditugaskan di satu kota, katakanlah di kota A. Biasanya bapak ini kalau pergi ke kota A, dalam urusan terkait dengan tugas-tugasnya, dia biasanya nginap di rumah salah seorang temannya. Dan suatu waktu dia tugas lagi di kota A. Di dalam doanya Roh Kudus berbicara, Roh Kudus berkata, jangan tidur di rumah temanmu. Tidur di hotel, nginap di hotel saja. Dan bapak ini dia dengar-dengaran, dia taat. Dan dia menuruti apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Dia tidak tidur atau nginap di rumah temannya, tapi dia nginap di hotel. Dan besok pagi dia dengar berita. Dia mendapatkan kabar bahwa teman-temannya malam itu mereka melakukan satu tindakan yang melanggar hukum. Dan mereka harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Bapak ini dicegah oleh Roh Kudus. Seandainya bapak ini tidak taat dan tidak dengar-dengaran, maka dia pasti ikut kena imbasnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kalau Roh Kudus berbicara kepada kita, belajar untuk taat dan dengar-dengaran. Kesaksian yang kedua, ada satu keluarga yang dimana Tuhan mengizinkan mereka untuk mendapatkan berkat keturunan, yaitu berkat anak. Keluarga ini mendambakan seorang putra, seorang anak laki-laki. Dalam kehamilan ibu ini di usia yang 5 bulan. Ketika dicek up masih samar-samar dan belum ketahuan kepastian jenis kelaminnya. Dan suatu waktu ketika dalam perjalanan menuju ke rumah keluarga ini, Roh Kudus berbicara kepada saya. Roh Kudus katakan, anakmu itu laki-laki dan beri nama Christian. Ketika saya sampai di rumah keluarga ini, saya menyampaikan kepada keluarga tersebut, saya mengatakan, anakmu laki-laki dan Roh Kudus berpesan untuk memberi nama Christian. Dan sungguh Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, waktu terus berjalan dan sampai tiba saatnya ibu ini melahirkan. Tuhan mengaruniakan seorang putra kepada mereka. Saudara-saudara, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang tidak akan pernah salah. Untuk itu kita membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Biarlah hari ini kita mau berdoa dan minta kepada Tuhan, memohon supaya
Roh Kudus memenuhi kehidupan kita dan menuntun kita sekalian. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Dan saya bagikan untuk kita hari ini. Kiranya menjadi jawaban buat kita sekalian. Mari kita bersama-sama akan memuji Tuhan untuk berdoa. Kita memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian. Penuhi sekarang. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagaikan bejana, hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Jamalah hidupku Tuhan. Jamalah hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu telah sampaikan. Meteraikan firman Tuhan di dalam hati kami. Dan kuasa Roh Kudus terus berbicara kepada setiap kami. Kami dibantu oleh Roh Kudus untuk senantiasa mencari Roh Kudus. Membuka hati kami untuk Roh Kudus. Mari hari ini yang merindukan pengurapan kuasa Roh Kudus untuk dicurahkan di dalam kehidupannya. Angkat tanganmu dan mulai berdoa, mintalah. Katakan, penuhilah aku dengan Roh Kudus-Mu. Urapilah hidupku dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus turun atas setiap kami. Memenuhi hidup kami. Biarlah Roh Kudus menginsafkan kami. Biar Roh Kudus menolong kami, memimpin kami, menuntun kami, menyertai kami siang dan malam. Dimanapun kami berada. Roh Kudus jangan pernah tinggalkan kami. Roh Kudus kuatkan yang lemah. Roh Kudus hiburkan yang susah. Di dalam nama Yesus. Kami percaya pertolongan yang sempurna akan datang untuk setiap kami. Berkati semua orang yang telah mengikuti ibadah ini. Berkati rumah tangganya.
Berkati keluarganya, orang tuanya. Berkati kepala keluarga, ibu rumah tangga. Berkati anak-anak. Berkati menantu, berkati cucu. Berkati usaha pekerjaannya. Berkati sekolah kuliah anak-anaknya. Pulihkan, sembuhkan mereka yang sakit. Dalam nama Yesus. Dan Tuhan menolong mereka yang sedang mengalami kesulitan, kesukaran. Dalam nama Yesus. Roh Kudus membantu mereka. Berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan lawat bangsa kami. Roh Kudus lawat bangsa kami. Roh Kudus tercurah atas bangsa kami. Biar shalom itu turun atas bangsa kami. Pemimpin-pemimpin bangsa kami. Dari pusat, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Sampai ke daerah-daerah. Roh Kudus jamah dan memberikan hati yang takut akan Tuhan. Dalam kebijakan keputusannya. Dalam memikirkan, merancangkan segala sesuatunya. Mendatangkan kesejahteraan, kedamaian untuk bangsa dan negara kami. Seluruh masyarakat yang ada di dalam bangsa ini. Roh Kudus jamah satu persatu. Roh Kudus lawat dan nyatakan pribadimu kepada mereka. Dalam nama Yesus. Keamanan bangsa kami. Tuhan mampukan Panglima TNI. Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Tuhan mampukan Kapolri dan semua Kapolda serta Kapolsek. Badan Intelijen Negara. Untuk dapat mengamankan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang sanggup dan mampu untuk melakukan jauh lebih banyak. Dari yang kami doakan dan kami pikirkan. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Maha Kuasa. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat yang turun dari Allah Bapa. Kasih karunia dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan berkat persekutuan kuasa Roh Kudus akan menyertai kita semua. Dengan berkat umur panjang, kesehatan dan kekuatan. Berkat kekayaan dan kehormatan. Berkat jasmani, berkat rohani. Berlimpah-limpah. Turun atas kita. Dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Dan berterima kasih. Karena Tuhan Yesus telah mendengar dan menjawab doa kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.